terkait dengan IMF Bang, kan ini sudah diproyeksikan angka pengangguran naik sekitar 5% ya Bang. Terus tanggapan dari Istana seperti apa? Dan ini kan juga belakangan masih banyak badai PHK ya Bang. Sebetulnya realisasi pemerintah yang memiliki visi 19 juta tenaga lapangan kerja ke depannya seperti apa sih Bang? Sejauh ini update-nya? Ya, analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang penting, sangat penting bagi pemerintah untuk antisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya, menjaga supaya pertumbuhannya juga lebih baik lagi. Ini masukan lah. Tapi teman-teman, kalau kita lihat, saya cek sebentar ya, apakah saya punya data. Mungkin ada sedikit data yang bisa disampaikan. Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran orang-orang yang benar-benar nganggur ini itu turun. Angka pekerja penuh waktu kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2, hampir 1%. Ini kan kita bicara data ya, biar kita dapat gambaran yang lebih utuh. Yang setengah pengangguran itu juga turun dari 8,5 menjadi 8%. Jadi ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja, tapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi dan itu lebih banyak. Memang pengangguran absolut nih, pengangguran absolut itu kira-kira ada tambahan sekitar 83.000 orang. Tapi ini juga tidak hanya karena orang PHK, tapi juga naiknya orang-orang di usia angkatan kerja. Jumlah saya tiba-tiba dari anak sekolah, selesai sekolah jadi angkatan kerja baru kan, belum dapat kerja. Jadi itu yang disebut dengan pengangguran absolut, jumlahnya bertambah 83.000 karena ada usia-usia yang masuk ke dalam usia kerja. Jadi sejauh ini indikator-indikator yang seperti ini kita masih cukup baik dan masih cukup untuk membuat bangsa kita optimis. Dan ke depan tentu pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan. Kemarin juga sudah diumumkan stimulus sehingga nanti perekonomian bisa jauh lebih bergerak lagi sehingga ekonomi kita bisa lebih baik lagi. Ingat, pembangunan kemajuan ekonomi negara kita juga harus ditaruh dalam konteks ekonomi global. Ya kan? Ada konflik, ada perang. Kemarin perang tuh agak-agak mendekat ke kita. Pasti terganggu supply chain dunia. Ada perang tarif. Pasti terganggu tuh perdagangan dunia. Itu juga punya impact terhadap bangsa kita. Tapi di tengah-tengah istilah yang disebutkan orang sering itu ketidakpastian global jadi kata-kata mantra hari ini, kita masih tumbuh cukup baik. Kita masih tumbuh hampir 5%. Sementara negara-negara lain mungkin hanya 1-2% atau bahkan masih minus. Jadi kita punya amunisi lebih dari cukup untuk tetap optimis ya. Belum bisa puas kita tentu, tapi kita punya amunisi yang lebih dari cukup untuk tetap optimis sebagai sebuah bangsa. Kira-kira kayak gitu.